Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1482 sampai tahun 1484. Bab 1482 Kill Your People. Bagus, jawab Seira. Landen Sen menarik napas panjang, hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang, yaitu balas dendam. Suir, lihat itu. Aku akan membiarkan mereka membayar semua orang yang telah melukaimu dan orang-orang yang terlibat. Landen Sen mengertakkan gigi dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Orang pertama yang membalas dendam adalah Wang Wensan. Wang Wensan adalah pemimpin aliansi Biksu Timur. Jika ia menghancurkan cabang-cabang aliansi sementara benua timur menuju berperang dengan Yunjian North Road, Wang Wensan harus keluarkan darah karena marah. Singkatnya, ada banyak cara untuk membalas. Selama Landen Sen masih timur dari daratan, ada cara untuk membalas. Rencana balas dendam dikesampingkan untuk saat ini, dan sekarang kita harus menghindari pengejaran Wang Wensan. Landen Sen menggunakan Huai Senmu untuk menutupi auranya, terus-menerus mengubah posisi penerbangannya. Begitu napasnya menghilang, Wang Wensan, yang masih mengejarnya, akhirnya tersesat, dan setelah beberapa saat ia benar-benar mengusir Landen Sen. Wang Wensan melompat dan memarahi ibunya dengan kemarahan. Dia awalnya berpikir bahwa jaring surga dan bumi diletakkan, dan anak ini tidak bisa terbang dengan sayapnya. Dia tidak berharap bahwa Landen Sen pada akhirnya akan melarikan diri. Tidak hanya itu, tetapi pihaknya juga menderita kerugian besar. Seorang kultivator belaka pada tahap awal Yuanying bisa memainkannya dengan cara ini, pemimpin aliansi kultivasi timur, ini jelas merupakan noda utama dalam karir budidaya Wang Wensan. Landen Sen, bersumpah untuk tidak menjadi pria jika kamu tidak membunuh orang tuamu. Wang Wensan meraung histeris. Pada hari-hari berikutnya, Landen Sen pergi dengan hati-hati, agar tidak meninggalkan petunjuk, ia menggunakan Huai Senmu untuk menutupi auranya berkali-kali, dan terus-menerus mengubah rute selama pelarian. Landen Sen tidak berani mengabaikan, ada preseden dilacak oleh gadis buta Vera sebelumnya. Itu dilacak ke lokasi oleh Vera sebelumnya, sebagian besar terkait dengan perahu roh yang dia gunakan saat itu. Kekuatan sihir wanita itu sangat aneh, mungkin ada cara untuk melacak senjata sihir terbang seperti perahu roh. Setelah memikirkan ini, Landen Sen tidak pernah berani menggunakan senjata sihir terbang untuk bergegas, terbang dengan kecepatan tinggi sepanjang jalan dalam bentuk Lei Peng. Dia sangat percaya diri dalam kemanjuran Huai Senji, selama dia bukan ahli di Huai Senji, sama sekali tidak mungkin untuk melihat melalui penyamaran setelah mengenakan Huai Senji. Perlu disebutkan bahwa sejak Landen Sen mendapatkan Huai Senmu, dia telah menggunakannya berkali-kali, yang menyebabkan dia mengkonsumsi sepertiga dari Senmu, yang membuatnya cukup menyakitkan. Hari-hari berlalu, dan ombaknya tenang. Setelah melarikan diri selama setengah bulan, Landen Sen yakin bahwa dia benar-benar lolos dari pengejaran. Setelah melarikan diri dari pengejaran, ia tidak buru-buru membalas, tetapi malah menemukan gua dinding batu di padang pasir sebagai rumah gua untuk mengisi ulang energinya untuk sementara waktu. Landen Sen masih tidak tahu situasi Rose, dan dia benar-benar gelisah. Semangat juang Rose harus diserahkan pada kehidupan Rose, dan dia tidak bisa menghadapi keadaan darurat, jadi lebih baik untuk santai dulu. Setelah semua keadaan dapat dikendalikan oleh diri sendiri, belum terlambat untuk keluar dan memulai tindakan pembalasan. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu, dan Landen Sen telah menstabilkan kondisi Rose. Selama dia memasuki sejumlah energi pertempuran Holy yang setiap 5 atau 6 hari sesuai kebutuhan, dia dapat menjaga jiwa dan tubuh Rose dari keruntuhan. Melihat bahwa tidak ada yang salah dengan cara memperbarui hidupnya, Landen Sen merasa lega, dan dia dapat menjamin bahwa Rose masih hidup, sehingga dia dapat melakukan hal-hal lain dengan tenang. Dalam setengah bulan terakhir, Landen Sen tidak menganggur, menyempurnakan Gunung Limbao prasejarah palsu yang ditinggalkan oleh Liu Tianming sebelumnya. Berbeda dari harta roh prasejarah asli, harta roh prasejarah palsu relatif mudah disempurnakan. Selain itu, Landen Sen telah berlatih Limbao Jue untuk membuka prasasti dunia roh, sehingga hanya butuh setengah bulan untuk membawa Gunung Bingpo pemurnian dan kimia, seperti yang mereka gunakan sendiri. Ini dapat dianggap sebagai harta spiritual semu yang berharga yang diperoleh Landen Sen. Sebagai salah satu dari 3 harta karun besar di timur, Gunung Bingpo ini sangat kuat sehingga Landen Sen terkejut. Kemampuan serangan dan pertahanan Gunung Bingpo terintegrasi. Tidak perlu dikatakan, Landen Sen hampir mati di bawah Gunung Bingpo, menunjukkan kekuatan luar biasa dari harta ini. Kekuatan defensif dari harta ini juga sangat menakjubkan. Gunung setelah penampilannya bahkan dapat menahan pukulan dari Biksu Yuanying. Ini tidak berarti harta karun kuno tingkat atas pertahanan biasa yang dapat dibandingkan, hanya untuk menebus kelemahan Landen Sen bahwa ia tidak dapat menggunakan pasir dewa langit biru. Gunung Bingpo bagus, tetapi juga memiliki keterbatasan besar. Ingin mengaktifkan harta ini membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual, yang sangat besar sehingga basis kultivasi awal Yuanying Landen Sen tak tertahankan.
Misalnya, jika Anda ingin mengontrol teleport Mountain Bingpo, tidak mungkin untuk mencapai ini dengan basis kultivasi Landen Sen saat ini, kecuali jika Anda mencabut esensi kehidupan Anda. Selain itu, gunung ini sangat berat, dan jika kultivasi ranah biksu tidak cukup, kecepatan manipulasi jelas tidak cukup. Dengan kata lain, meskipun kekuatan pertahanan Gunung Bingpu sangat luar biasa, jika Anda tidak mengendalikannya dengan cukup cepat, Anda masih akan mendapat masalah. Cacat ini tidak dapat diterima oleh Landen Sen, dan kemampuan 9 perubahan roh darah hanya bisa menutupi cacat ini. Gunung Bingpo telah disempurnakan menjadi paranormal oleh Landen Sen. Landen Sen menggunakan Gunung Bingpo sebagai senjata untuk menggunakannya tanpa menjadi besar dalam bentuk Great Mountain Great Ape, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Setelah berhasil memperbaiki Gunung Bingpo, kekuatan Landen Sen sangat meningkat, dan suasana aslinya yang membosankan akhirnya mereda. Kapan saja, kekuatan yang kuat adalah jaminan terbaik. Landen Sen sudah tahu peta daratan di timur. Setengah bulan kemudian, ia melancarkan tindakan balasan. Ada puluhan ribu oasis di sisi timur benua, dibagi menjadi wilayah bintang 1 hingga 10 bintang sesuai dengan levelnya. Area bintang 1 hampir merupakan oase kecil dengan radius ratusan mil, ini adalah bentuk oasis paling banyak di sisi timur benua, semakin tinggi level bintang, semakin besar dan semakin jarang area oasis. Gunung Baicui tempat Landen Sen dan Rose pergi sebelumnya adalah area bintang 3. Dan daerah bintang 10 itu seperti Istana Donglin, sebuah oasis super besar dengan radius 1 juta mil seperti Gunung 7 bintang. Hanya ada 6 daerah bintang 10 di sisi timur daratan, yang semuanya tersebar di tempat yang berbeda, semuanya terpisah satu sama lain. Eastern Border Mong Alliance memiliki dominasi yang sangat kuat di benua timur, dan terdapat subkuil aliansi di 6 wilayah bintang 10. Selain itu, setiap aula cabang aliansi menyatukan satu-satunya pembudidaya periode Yuan Ying di wilayah itu untuk menjaga. Dini hari. Di atas pegunungan Singa Gunung, seekor kuda emas melintas dari cakrawala, terbang di belakang aula cabang Lion Mountain Monks Alliance, dan menjadi seorang pemuda dengan rambut putih panjang. Gunung Singa berada di peringkat paling bawah dari daerah bintang 10 yang berbatasan dengan daratan di sebelah timur, dan lokasi geografisnya relatif terpencil. Landen Sen adalah yang pertama mengambil tempat ini sebagai target balas dendam. Meski berada di peringkat bawah, Lion Rock setidaknya merupakan daerah bintang 10. Bahkan pada saat pertempuran antara dua benua, Lion Rock masih memiliki 5 pembudidaya Yuan Ying yang menjaga aula cabang aliansi. Di luar aula cabang aliansi, ada banyak pembudidaya berpatroli tingkat tinggi di fase alkimia berjalan bolak-balik, dan beberapa binatang roh dan burung melayang di langit, dan mereka sangat dijaga. Landen Sen turun untuk melarikan diri dari cahaya, berhenti di langit di atas aula, menyeringai liar dan berkata, limbah aliansi-aliansi timur, keluar dan mati. Siapa di sini, berani mengucapkan kata-kata liar? Suara geram datang dari bawah, dan 5 biksu periode Yuan Ying dan lusinan biksu konsentrasi dan berlari keluar dari dalam dan di luar aula. Siapa? Bunuh orang yang membunuhmu. Bab 1483, Kill Him to Me. Landen Sen berdiri dengan tangan di tangannya, seringai melintas di wajahnya. 5 pembudidaya tahap primordial bayi memimpin sekelompok besar pembudidaya tahap alkimia terbang ke udara, puluhan mata marah fokus pada Landen Sen. Itu kamu. Seseorang di kerumunan mengucapkan seruan dan mengenali Landen Sen. Kamu itu Landen Sen, nak, berani dengan paksa membobol cabang Lion Rock League kita, kamu tidak berani. Seorang pria tua berambut perak di puncak tahap awal Yuan Ying melototkan matanya, menatap Landen Sen dengan ekspresi buruk. Setengah bulan yang lalu, Istana Donglin memprakarsai perintah yang dicari terhadap Landen Sen. Cabang Lion Rock Alliance hanya menerima berita tentang pesanan yang dicari beberapa hari yang lalu. Kali ini, orang yang dicari adalah seorang biarawan dari daratan Yunjian. Itu adalah perintah yang dicari yang dikeluarkan oleh pemimpin Wang Wenshan sendiri. Potret Landen Sen diposting di mana-mana di Lion Mountain, menggambarkan tubuh dan penampilan lawan, termasuk senjata sihir dan latihan yang digunakan oleh Landen Sen. Tes Gading, saya tidak berharap Anda masih mengenal saya. Tampaknya pemuda ini telah menjadi orang terkenal di timur daratan. Haha, cabang Liga Singa Rock ini, hanya Anda yang tua. Landen Sen mengangkat bahu, kata dengan mencibir. Segera setelah kata-kata ini keluar, sekelompok biksu yang menuju ke timur melompat ke guntur. Saya telah melihat orang yang sombong, dan saya tidak pernah melihat orang yang sombong seperti itu. Pencuri yang berani mengucapkan kata-kata liar ketika kamu mati. Orang Yunjian rendahan, berani berlari liar di cabang Lion Rock saya, dan tidak akan mati. Beberapa biksu Donglin Yuan Yingji memarahi. Penatua berambut perak yang dipimpin olehnya bahkan lebih marah dan berteriak, sial, sampah di hari-hari awal seorang Yuan Ying berani menjadi begitu sombong, biarkan aku membunuhmu lebih dulu. Setelah meraung, pria tua berambut perak itu melambaikan lengan bajunya dan melemparkan rui batu giok merah yang menyala-nyala, dan dengan gila menyusup ke kekuatan rohaninya menuju batu giok rui. Berdengung.
Yurui melepaskan api yang menyilaukan di udara dan berubah menjadi raksasa api setinggi 700-800 meter. Raksasa itu tampak seperti api yang kental, dengan wajah yang mengerikan dan bengkok memegang kapak besar yang terbakar dengan api yang mengamuk. Auranya sangat kuat. Raksasa api ini adalah semangat Yurui. Selain api yang sangat panas, itu juga memancarkan tekanan spiritual yang luar biasa, sebanding dengan puncak hari-hari awal Yuan Ying. Flaming Giant, potong dia untukku. Pria tua berambut perak itu meraung dengan muram. Raksasa api itu sepertinya telah mendengar perintah itu, mengeluarkan raungan rendah, mengangkat raksasa api di tangannya tinggi-tinggi, dan bergegas menuju Landen Sen dengan panik. Hanya roh sampah semacam ini, apakah kamu malu untuk memamerkannya? Senyum jijik muncul di sudut mulut Landen Sen, dan dia segera menampilkan 9 perubahan darah. Pola kera emas di dadanya naik tajam, dan Landen Sen langsung berubah menjadi kera besar setinggi 1000 meter. Mengaum. Kera besar berambut emas membuka mulut dan taringnya dan mengeluarkan raungan nyaring. Mengejutkan keempatnya. Semua beku timur menunjukkan sedikit ngeri. Tapi adegan yang mengejutkan mereka bahkan lebih banyak muncul. Kera besar itu mengulurkan satu tangan, dan bukit kristal es berputar dengan kecepatan tinggi di telapak tangannya, dan udara dingin yang memaksa menyebar seperti asap. Gunung Bingpo, sekarang. Dengan minuman rendah, bukit kristal es di telapak kera raksasa, desir, menjulang setinggi 1000 meter, berubah menjadi gunung raksasa yang terbuat dari es beku. Gunung raksasa kristal es terangkat di atas kepala oleh kera raksasa berambut emas, dan udara dingin putih dan luas memenuhi sekeliling seperti badai salju. Ketika angin dingin bertiup, udara di sekitarnya mengembun menjadi es. Bing. Gunung Bingpo. Bagaimana kamu bisa memiliki 3 harta karunku di timur? Melihat Landen Sen dikorbankan di Gunung Bingpo, beberapa biksu bayi purba tampaknya disambar petir, dan lautan yang bergelora muncul di hati mereka, dan mereka tidak bisa tidak berseru. Gunung Bingpo sangat terkenal sehingga hampir tidak ada orang di sisi timur yang mengetahui harta pusaka kuno ini. Bukankah gunung ini adalah harta dari penatua ketiga Liu Tianming di timur? Bagaimana itu bisa muncul di tangan orang Yunjian? Gunung Bingpo telah sepenuhnya disempurnakan oleh Landen Sen dan sudah menjadi peramal. Meskipun dia tidak bisa mengendalikannya seperti yang dia inginkan, kera besar itu tampaknya tidak praktis ketika mengayunkan Gunung Bingpo, dan flu yang hebat di Gunung Bingpo tidak akan menyakiti Landen Sen. Di mata mengejutkan semua orang dari timur, kera raksasa itu memegang Gunung Bingpo dengan kedua tangan, dan menabrak raksasa api yang bergegas. Ledakan. Ledakan tumpul terdengar, seperti petir di langit yang cerah. Raksasa api raksasa itu langsung terdistorsi oleh cahaya putih dari Gunung Bingpo. Retak. Kapak raksasa di tangan raksasa api itu hanya bertahan sebentar, dan hancur berkeping-keping di bawah pengaruh gunung kristal es yang besar, dan membeku oleh udara dingin yang membeku. Kera raksasa itu mengacungkan Gunung Bingpo dan menghancurkannya dengan kuat di atas nyala api raksasa. Oh! Raksasa api itu menjerit, hampir tidak bisa menahannya, dia dihancurkan sampai mati oleh gunung raksasa. Udara dingin hampir seperti ombak lautan, dan nyala api itu tampak sangat kecil. Dalam sekejap, mereka padam oleh cahaya dingin yang besar yang keluar dari tubuh Bingposan, membuat suara bing bing bing. Hanya dengan satu pukulan, Flame Giant terbunuh oleh Gunung Bingpo. Engah. Pria tua berambut perak menyemburkan seteguk besar darah, rohnya dihancurkan, dan batu giok merah berapi Rui telah pecah menjadi terak. Tidak, raksasa apiku. Pria tua berambut perak itu membuka matanya dan bayinya yang ditakdirkan hancur, dia tidak bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu, dan hatinya berdarah. Karena dia menghabiskan seluruh hartanya, memperbaiki senjata ajaib kehidupan Jade Rui, dan melewati semua jenis bahaya untuk menahan roh raksasa api, ketika dia bertarung dengan para biarawan pada tingkat yang sama, dia hampir tidak dirugikan. Pria tua berambut perak tidak pernah membayangkan bahwa raksasa api, roh NB seperti itu, akan benar-benar mati di tangan seorang kultivator pada awal Yuan Ying. Melihat Landen Sen membunuh raksasa api dengan satu pukulan, sekelompok pembudidaya timur tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuh mereka, mata mereka ketakutan. Kera raksasa berambut emas dan Gunung Bingpo memberi mereka rasa penindasan yang sangat besar. Gunung Bingpo, bunuh dia untukku. Kera besar itu sangat kejam, dan serangan itu tidak berhenti. Dia langsung mengambil Gunung Bingpo dan menabraknya ke arah pria tua berambut perak itu. Gunung Bingpo setinggi 1000 meter, tubuh gunung melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, seperti bintang jatuh, menyerang lelaki tua berambut perak itu. Pria tua berambut perak itu begitu ketakutan hingga jiwanya terbang menjauh. Baru saja, batu giok takdirnya Rui dihancurkan, menyebabkan tubuhnya dihantam mundur, kekuatan spiritualnya terhambat, dan dia tidak dapat menghindari Gunung Bingpo yang telah mengunci dirinya. Penatua Gao, hati-hati. 4 penatua lainnya di Naschen Soul Stage juga sangat ketakutan, dan tentu saja tidak berani duduk diam dan mengorbankan senjata sihir mereka dalam upaya untuk memblokir gunung es terbang untuk para tetua berambut perak. Bum bum.
Beberapa senjata ajaib menghantam Gunung Bingpo satu demi satu, tetapi gunung itu tiba-tiba melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, secara langsung memantulkan kembali semua senjata ajaib. Harta karun kuno yang dikorbankan oleh dua tetua di panggung Yuan Ying segera hancur. 4 orang tua dari Naschen Soul State tidak hanya gagal menghentikan serangan Gunung Bingpo, tetapi juga dibongkar oleh senjata ajaib dan terkejut. Pria tua berambut perak itu gemetaran di seluruh wajahnya yang dulu sudah menunjukkan keputusasaan. Dia secara paksa mencabut vitalitasnya dan mengorbankan pedang besar dalam upaya untuk melawan serangan Gunung Bingpo. Sayangnya, tingkat serangan balik ini masih menggunakan lengan pria yang berdoa sebagai mobil, dan pedang raksasa itu memantul dari gunung dan membeku dalam es, sangat mengurangi aura. Ledakan. Dengan sedikit gemuruh, Gunung Bingpo menabrak pria tua berambut perak itu. Tubuh lelaki tua berambut perak itu langsung hancur menjadi ampas dan berubah menjadi serpihan es. Bab 1484 How Do You Want to Die? Adegan tragis ini mengejutkan semua pembudidaya timur yang hadir, dan udara tampak membeku. Mendesis. Keempat penatua dari tahap Naschen Soul mengambil napas dingin dan kehilangan warna karena shock. Sekarang mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan menakutkan Landen Sen. Benar-benar mustahil untuk bermimpi bahwa orang Yunjian di tahap awal Yuanying lawan bisa langsung membunuh orang tua berambut perak terkuat di antara mereka, dan bahkan mereka berempat tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kelompok besar pembudidaya di tahap alkimia di belakang juga ketakutan, menunjukkan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Bukankah itu berarti bahwa sulit untuk mengatakan hasil dari pertempuran antara para beku jiwa Naschen di alam yang sama? Mengapa kekuatan pemuda kulit putih ini begitu mengerikan? Setelah tubuh pria tua berambut perak itu runtuh, Yuan Ying tampaknya sangat ketakutan, membuat tangisan ketakutan yang aneh, dan kemudian melarikan diri. Setelah membunuh satu orang secara instan, suasana hati Landen Sen sangat ceria. Rose mengalami perubahan seperti itu, yang menyebabkan perubahan besar pada mentalitas Landen Sen. Meskipun ia biasa membunuh dan dengan tegas, ia tidak akan dengan mudah memprovokasi biksu manapun. Sekarang Landen Sen hanya memiliki obsesi untuk membalas dendam dan membunuh. Dia membunuh orang-orang ini untuk sedikit menenangkan amarahnya. The Great Ape menghancurkan Ice Soul Mountain di tangannya langsung menuju Lion's Brain Hall. Aula ungu emas di bawah juga ditutupi oleh penghalang, yang langsung rusak di bawah tekanan Gunung Bingpo seperti pasta kertas. Gunung es besar jatuh lurus ke bawah. Ledakan. Suara teredam yang sangat berat mengguncang bumi. Zijin Hall yang cantik dan asli itu runtuh oleh Gunung Bingpo, dan tanahnya retak dengan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Udara dingin mengisinya dan membeku lebih dari 10 mil. Beberapa biksu di masa alkimia dan para biksu di masa pembangunan fondasi yang tinggal di aula utama semuanya terbunuh. Hati sekelompok biksu yang menghadap ke timur di langit bergetar. Sulit membayangkan bahwa aula cabang aliansi Lion Mountain dihancurkan dengan mudah. Pencuri di benua Yunjian, beraninya kamu. Keempat penatua tahap awal Yuanying melihat kerah besar menghancurkan aula utama, dan mereka tiba-tiba ketakutan. Hahaha, tidak ada dari kalian orang tua yang ingin pergi hidup-hidup hari ini. Sisa ikan dan sampah-sampah, keluar dari anakku, atau mati. Landen Sen tertawa liar. Wajah kerah besar itu penuh dengan keganasan, dan rasa penindasan yang sangat besar membuat orang takut. Di antara 4 biksu panggung Donglin Yuanying, seorang lelaki tua berambut abu-abu memegang tongkat benar-benar tidak tahan lagi, dan terbang dengan bangga. Saya tidak terkendali, bagaimana cabang Lion Mountain saya menjadi tempat bagi Anda untuk berlari liar. 3 orang. Rekan-rekan Taois, binatang kecil bermarga Sen ini hanyalah seorang beku pada tahap awal Yuanying, tidak perlu takut. Kami berempat akan dapat menyatukannya. Sebelum pria tua berambut abu-abu itu selesai berbicara, Landen Sen berteriak, persetan denganmu, dan memanggil 9 Lei Ze yang membelah lightsabers, dan mendesak formasi pedang untuk menyerang. Ledakan. 81 lampu pedang membentuk badai petir, dan menyapu ke arah pria tua berambut abu-abu itu dengan momentum yang luar biasa. Sial. Melihat begitu banyak lampu pedang yang menakutkan membanjir seperti gelombang laut, lelaki tua berambut abu-abu itu begitu ketakutan sehingga kulit kepalanya mati rasa, dan dia segera mengorbankan hidupnya dan mencoba melawan. Mata Landen Sen dingin, dan sudut mulutnya menunjukkan cemoohan. Tak perlu dikatakan, kekuatan formasi pedang Jiuli, pria tua berambut abu-abu itu ingin memblokir pukulan dengan pisau tulang yang ceroboh. Tidak baik. 3 pembudidaya Naschen Soul lainnya juga melihat kekuatan menakjubkan dari cahaya pedang, dan mencoba untuk melawan mereka dengan menawarkan senjata sihir. Cahaya pedang dari Jiuli Sword Array sangat tajam, jika bukan karena harta karun kuno yang defensif, pada dasarnya itu tidak akan bisa menahan dampak dari cahaya pedang. Namun, kekuatan Jiuli Sword Array tidak begitu kuat. Pria tua berambut abu-abu itu mengandalkan pukulan keras dari pisau tulang dan upaya gabungan dari 3 rekan tim Yuan Yingqi lainnya untuk benar-benar bertahan terhadap dampak putaran cahaya pedang. Pria tua berambut abu-abu itu berkeringat di dahinya, berpikir bahwa dia benar-benar menakuti orang tua itu sampai mati. Apa jenis seni pedang aneh ini, butuh mereka berempat untuk bekerja sama untuk menolaknya.
Namun, pria tua berambut abu-abu itu tiba-tiba menyadari krisis. Saya melihat bahwa lampu pedang yang telah berjuang untuk mengalahkan sekarang tidak runtuh, tetapi berubah menjadi lampu emas lagi, berputar di sekitar pria tua berambut abu-abu dengan kecepatan tinggi. Artinya, secara tidak sengaja, aku terjebak oleh lampu pedang 81 ini. Itu dia. Pria tua berambut abu-abu itu kaget, wajah tuanya menunjukkan kengerian. Tiga pembudidaya Nas Chen Soul lainnya tampaknya telah meremehkan kekuatan formasi pedang, dan dukungan mereka selangkah lebih lambat. Hanya pria tua berambut abu-abu yang terjebak dalam formasi pedang Jiuli. Terperangkap dalam formasi pedang Jiuli, akhirnya pada dasarnya membiarkan Landen Sen dibantai. Setelah mata merah lelaki berambut abu-abu itu membela diri, tubuhnya dicekik oleh cahaya pedang yang tajam, yang mengerikan. Landen Sen tampaknya bisa membunuh biksu lain di panggung Yuanying. Tiga penatua lainnya di tahap awal Yuanying sedikit takut kepada seluruh orang. Kali ini mereka akhirnya takut. Apakah mereka mempertimbangkan untuk melarikan diri? Kekuatan orang ini benar-benar kuat, jelas hanya basis budidaya tahap awal Yuanying, tetapi kekuatan tempur begitu luar biasa, seolah-olah itu tidak tertandingi. Segera setelah telapak tangan kera raksasa membentang, Gunung Bingpo melayang kembali dan terbang kembali ke tangan Landen Sen, dan lightsaber yang membelah Lei Ze yang bergagang 9 juga berputar di sekelilingnya. Pada saat ini, Landen Sen sama tak terhentikannya dengan dewa perang yang sama. Kamu tiga hal lama, bagaimana kamu ingin mati? Landen Sen dengan dingin melirik ketiga tetua yang tersisa di panggung Yuanying, dan niat membunuh yang arogan menyebar darinya. Tiga tetua di tahap bayi primordial berkeringat di seluruh, dan wajah tua mereka bersahaja. Keberanian Landen Sen begitu mengejutkan sehingga mereka tidak bisa lagi mengatakan sepatah kata pun. Salah satu tetua berambut pendek akhirnya tidak bisa menahan tekanan, berbalik dan berlari, berubah menjadi aliran cahaya yang terbang menuju cakrawala. Melarikan diri. Dua tetua yang tersisa juga kehilangan keinginan untuk bertarung, seperti anjing yang berduka, melarikan diri dengan panik dari kiri ke kanan. Mereka bertiga melarikan diri ke arah yang berbeda, dan Landen Sen menyipitkan matanya. Tiga sia-sia, apa kamu bisa kabur? Kera raksasa mengangkat Gunung Bingpo di tangannya untuk memindahkan Gunung Bingpo dengan bebas. Landen Sen memikirkannya dan mengecilkan gunung kristal es yang besar hanya setinggi sekitar 100 meter. Dengan cara ini, kekuatan Gunung Bingpo mungkin melemah, tetapi tidak masalah untuk berurusan dengan seorang biksu Yuanying awal. Gunung Bingpo, pergi. Kera raksasa itu menghabiskan seluruh kekuatannya, seperti melempar batu, langsung melemparkan Gunung Bingpo, dan melemparkannya ke arah sesepuh yang telah melarikan diri dari panggung bayi. Memanggil. Suara menusuk telinga datang, dan Gunung Bingpo menghantam langit seperti meteorit putih. Ledakan. Pria tua itu tidak berdaya untuk bertahan, dan tubuhnya langsung terkena gunung es, berubah menjadi genangan kabut darah, tanpa tulang tersisa. Di sisi lain, kera raksasa segera mendesak pembentukan pedang Jiuli, dan 81 lampu pedang dicekik ke arah orang tua berambut pendek. Meskipun lelaki tua dengan rambut pendek itu adalah yang pertama kali melarikan diri, dia adalah yang terlemah, dan dia lambat untuk melarikan diri. Secara bertahap dia disusul oleh Jiang Wang, dan tubuhnya dicekik menjadi sampah. Orang tua terakhir melihat bahwa Landen Sen telah membunuh dua orang lainnya, dia diam-diam bahagia, berpikir bahwa dia cukup beruntung untuk mendapatkan hidupnya kembali, dan dengan cepat pindah dari Landen Sen. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Landen Sen, yang telah membunuh kedua pria itu, secara langsung menggunakan teknik pelarian guntur untuk menyusulnya, dan juga dengan mudah menyelesaikan pembunuhan itu. Dengan cara ini, kelima biksu Yuan Yingji dari cabang Lion Rock Lions terbunuh. Sisa pembudidaya di tahap pembentukan dan dari aliansi timur sangat takut sehingga mereka melarikan diri. Setelah Landen Sen mengumpulkan rampasan dan membunuh beberapa pembudidaya secara acak, dia buru-buru meninggalkan Gunung Singa.